Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, shalom. Semuanya Bapak Ibu shalom, yang ada di bawah juga, yang ada di rumah semuanya shalom. Semuanya sedang kita bangkit berdiri bersama-sama. Puji nama Tuhan, minggu ini kita kembali berkumpul di tempat ini dengan satu tujuan, yaitu mempermuliakan nama Tuhan Yesus, amin. Apa kabarnya semuanya Bapak Ibu? Luar biasa bersama-sama dengan Roh Kudus, amin. Yang siap memuji Tuhan boleh naikkan tangannya. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Biarlah setiap kita boleh merayakan kemenangan yang telah dijanjikan oleh Tuhan bagi kita. Haleluya. Mari semuanya tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lebih kuat lagi bagi Tuhan, yes. Karena Dia telah berjanji, Roh Kudus pasti dicurahkan bagi setiap kita, sehingga setiap kita boleh menjadi saksi Tuhan di tempat ini atau di mana saja. Amin. Sama-sama katakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Bersama-sama katakan, Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Bang Tuhan Allah di tengah kita. Sama-sama, Tuhan Allahmu ada di antara sebagai pahlawan yang memberikan kita kemenangan. Yes. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Angkat suara bagi Tuhan. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Bang Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Bang Tuhan Allah di tengah kita. Sekali lagi dari awal bersama-sama katakan, yuk. Tuhan Allahmu ada di antaramu, amin, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya Allah bergirang dengan sukacita. Semua katakan, Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Bang Tuhan Allah sekali lagi, Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Bang Tuhan Allah di tengah kita. Sekali lagi sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Allah ada di antara kita, amin. Mari jemaat Tuhan saja bersama katakan, Tuhan ada di antaramu. Cuma saja katakan, dalam kasih-Nya Tuhan Allah, Tuhan Allah bersama-sama. Tuhan Allah, Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi
Tuhan Yesus. Sorak-sorai bagi Dia. Sorakan haleluya. Haleluya. Karena kita percaya Dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dengan iman percaya, kami tahu Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang memberikan kami kemenangan. Roh Kudus yang memberikan kami damai sejahtera. Roh Kudus yang memulihkan hati. Terima kasih janji Tuhan. Terima kasih kehadiran Tuhan. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Dengan iman bersama-sama kita katakan, ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Urapilah, urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Penuhilah kami, urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Kami menanti-nantikan Engkau di tempat ini. Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini Tuhan. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Dengan segenap hati katakan, urapilah, urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Penuhilah kami, urapilah, urapilah
tempat ini ya Tuhan. Nabi kami Mari umat Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, mari kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Engkau yang berjanji ya Tuhan, bahwa pada hari-hari terakhir Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus atas semua manusia. Kami rindu Tuhan, kami haus ya Tuhan. Mari umat Tuhan yang ada di bawah, yang ada di rumah semuanya, kuasa-Mu tidak pernah terbatas atas setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Penuhi kami Tuhan, seperti tanah yang kering, jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Oh, mari yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh, bangun imanmu. Hanya Engkau yang kami perlu ya Tuhan, hanya Engkau yang kami inginkan di tempat ini ya Tuhan. Sirami tanah hati kami yang kering. Mari lebih lagi angkat harum bagi Tuhan. Kudus-Mu memenuhi kami. Kuduskan umat-Mu ya Tuhan, kuduskan kami dalam kebenaran. Haleluya. Berhembuslah di tempat ini, berhembuslah Tuhan. Haleluya, haleluya.
Sekali lagi bersama-sama katakan urapilah, urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sekali lagi kita buka hati kita buka kedua tangan kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus-Mu, terima kasih Engkau baik, terima kasih ya Allahku, terima kasih ya Yesus Tuhan. Kami bawa korban syukur di mezbah-Mu ya Tuhan. Oh, ya Nalabaya sekarang. Tiada yang seperti-Mu ya Tuhan. Engkau yang berjanji, Engkau yang menggenapi firman-Mu. Mari sekali lagi kita angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Bab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, kami sembah, kami puji untuk selama-lamanya. Sumber pengharapan kami di dalam-Mu, hanya kepadamu kami berharap, hanya kepadamu kami bersandar. Engkaulah gunung batu keselamatan kami, tempat perlindungan.
Biarlah pintu-pintu surgamu terbuka di tempat ini ya Tuhan. For your name is great
segenap hati. I sing praises to your name, oh Lord. Kami beri pujian hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Nama-Mu yang layak kami tinggikan dari tempat ini, dari hati kami Tuhan. Kami berseru dan menyembah nama-Mu yang kudus. And greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, Jesus. Praises to your name, oh Lord. For your name is great. Sana kita semua untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyian pujian bagi-Mu. Nyanyian pujian bagi-Mu, yeah. Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Engkau layak kami tinggikan Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya. 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 Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Haleluya. 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 Bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami datang menghampiri tata kasih karunia-Mu. Kami rindu Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Bapa, saat ini kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami kepadamu. Bapa, kami mau membangun manusia roh kami. Sebab roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Berikan kami hati yang mengasihi Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Materikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Shalom semua. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kiranya Bapak Ibu Saudara senantiasa dalam berkat Tuhan yang sempurna. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun berada, yang live streaming pada saat ini. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara berlimpah-limpah.
Bapak Ibu Saudara, hari ini tema kita adalah spiritual man and integrity. Bagaimana kita membangun manusia roh kita. Hari-hari ini tuntunan kepada kita adalah bagaimana kita membangun manusia roh kita. Karena kita percaya kalau roh yang ada di dalam kita itu kuat, maka kita juga bisa mengatasi tantangan sebesar apapun dalam kehidupan kita. Oleh sebabnya firman Tuhan di dalam Efesus 3 ayat 16 sampai dengan 17, firman Tuhan berkata begini. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara, sangat penting membangun manusia roh. Kita ini adalah manusia roh. Katakan bersama saya manusia roh yang memiliki jiwa berdiam di dalam tubuh. Ada banyak orang walau badannya besar, penuh tato, kumisnya melintang kayak gagang telepon, tapi kalau ada masalah, cengengesan juga begitu ya. Nah, realita yang ada di dalam kita itu jauh lebih besar daripada apa yang ada di luar kita. Nah, saudara, oleh karena itu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, jelas firman Tuhan itu manusia itu ada 3 dimensi. Yang pertama ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah, dengan tubuh kita bisa mengenal alam. Tubuh, ada panca indera. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk mengecap, kulit untuk merasakan. Nah, kalau jiwa itu untuk mengenal diri. Ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Roh itu untuk mengenal Allah. Ada 3 indikator di situ. Ada persekutuan, ada hati nurani, dan intuisi. Saudara, kalau kita lihat persekutuan, Tuhan menciptakan manusia itu dan menghembuskan rohnya ke dalam manusia itu. Dengan roh kita bisa mengenal Tuhan. Apa yang membedakan kita dengan tumbuhan dan hewan? Hewan nggak punya roh, tapi manusia punya roh. Makanya kita rindu bersekutu dengan Tuhan. Saudara, Tuhan juga memberikan hati nurani kepada kita. Dengan hati nurani kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana uang pribadi dengan uang kantor. Saudara-saudara, Tuhan juga memberikan kepada kita intuisi. Setiap kali kita menghadapi masalah, ketika kita dekat dengan Tuhan berdoa, tiba-tiba Tuhan itu berikan hikmat kepada kita, dan Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Oleh karena itu mari kita membangun manusia roh kita, saudara-saudara. Nah, saudara, pada waktu manusia itu berdosa, maka sesungguhnya rohnya itu mati. Tetapi ketika manusia itu datang kepada Tuhan, bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja, maka rohnya itu dihidupkan kembali. Saudara, dalam Efesus 2 ayat 4 sampai dengan 5, firman Tuhan berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Saudara, Adam sebagai manusia pertama dikatakan dalam Alkitab itu adalah a living soul, ya, manusia yang hidup. Tetapi Yesus adalah a life-giving spirit. Dia adalah roh yang menghidupkan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kalau dalam Alkitab, hidup itu dalam bahasa Yunaninya ada 2 kata. Yang pertama itu bios. Bios itu adalah manusia natural, manusia yang ada tubuhnya, makan, minum, usia bertambah, tua, lalu mati, itu bios. Tapi zoe, nah ini, zoe itu adalah hidup kekal, roh Allah kekal. Saudara, tubuh manusia ini dicatat dalam Alkitab umurnya sampai berapa? 70-80 tahun, setelah itu mati. Tapi roh itu kekal selama-lamanya. Dan Tuhan itu melihat, menimbang roh kita, bukan tubuh jiwa kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau di dalam perjanjian lama,
roh Allah itu on off. Dia bisa meninggalkan orang tersebut yang diurapinya sebelumnya, seperti misalnya Simson. Pada waktu Simson dihinggapi oleh roh Allah, dia bisa mengangkat pintu kota Gaza. Dia kuat, dia bisa membunuh 1000 pasukan Filistin dengan rahang keledai. Tapi ketika roh Allah undur daripadanya, menyentakkan rambutnya aja pun dia gak bisa. Ya, Saul juga roh Allah itu hinggap dan kemudian meninggalkan ketika dia tidak taat kepada Tuhan. Tapi dalam perjanjian baru, roh Allah itu berdiam di dalam kita. Bukan hanya berdiam tapi menyertai kita. Saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab perjanjian baru, di dalam Yohanes 14 ayat 16 dengan 17, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam selama-lamanya. Saudara, manusia terdiri daripada tubuh, jiwa, roh. Tiga-tiganya harus dijaga, tetapi roh itu yang harus memimpin. Amin. Memimpin tubuh dan jiwa kita. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara, bahwa jangan sampai tubuh itu malah menguasai, keinginan daging itu jangan sampai menguasai kita. Jelas di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan memisahkan antara manusia roh dan manusia duniawi. Ya. Nah, jadi orang yang hidup di dalam kedagingan, dalam Galatia 5 ayat 19, itu senantiasa melakukan perbuatan daging. Apa itu perbuatan daging? Ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, marah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta poran, dan sebagainya. Ingat, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi manusia roh, yang manusia rohnya kuat, dia senantiasa menghasilkan buah roh. Apa itu buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, penguasaan diri, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ini yang harus nampak dalam diri anak-anak Tuhan yang rohnya kuat, saudara-saudara. Nah, saudara, seringkali kita cenderung, ya, manusia ini cenderung merawat apa yang kelihatan. Benar nggak? Tubuh dirawat dengan apa? Wah, tubuh dirawat, coba next slide-nya. Tubuh dirawat, ya lompat karena waktu memang Bapak Ibu ya. Ya, next selanjutnya. Nah, terus ya, tubuh kita rawat dengan makanan Bapak Ibu ya. Pokoknya kalau namanya, walau kita sudah makan capcay, siomay, fuyunghai, barongsai, kalau sama orang Medan mah kalau belum makan nasi belum nendang, kan begitu ya. Harus kuat begitu. Nah, olahraga, kita lebih fokus membangun tubuh. Kalau cara kita memelihara tubuh yang seperti ini, jiwa dirawat dengan apa? Next slide-nya, next. Ya. Terus, ya, jiwa dirawat dengan apa? Itu dengan hobi, ya, rekreasi, pendidikan, musik, begitu. Ini jiwa, saudara-saudara. Nah, sekarang kalau roh kita rawat dengan apa? Roh kita rawat dengan apa? Saudara, kita merawat roh kita itu sangat penting. Saudara-saudara, ya. Suatu kali ketika Belsazar mengadakan pesta. Belsazar ini anak dari Raja Nebukadnezar. Dia pesta memakai peralatan bait Allah. Tiba-tiba ada tulisan di dinding. Ya, ada tulisan tangan, mene mene tekel uparsin. Artinya Allah berkata, Belsazar, aku telah menimbang kamu. Engkau tidak ada artinya di hadapanku. Saudara, roh Allah itu menimbang apa? Menimbang roh kita. Bukan menimbang tubuh dan jiwa kita. Saudara, tubuh boleh ganteng, boleh cantik, boleh luar biasa. Tapi kalau rohnya kurus kering di hadapan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana kita memberi makan roh kita? Yang pertama adalah tentu dengan merenungkan firman Tuhan.
Katakan bersama dengan saya, merenungkan firman Tuhan. Matius 4 ayat 4 berkata bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti. Jelas ini, roti saja, roti untuk makanan tubuh. Manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudara, orang yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, rohnya kuat. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Jelas, kalau mau berhasil, mau berbahagia, renungkan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3, saudara-saudara, merenungkan firman Tuhan. Nah, bagaimana cara kita merenungkan firman Tuhan? Yang pertama, kalau dalam bahasa teologisnya itu sikah. Sikah itu artinya mengisi pikiran dengan firman. Filipi 4 ayat 8, apa yang patut kita pikirkan? Semua yang baik, manis, sedap didengar, semua ini sebel kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Baca sendiri ayatnya. Filipi 4 ayat 8, itu yang patut kita pikirkan. Sehingga apa yang kita pikirkan nanti itu yang kita ucapkan, apa yang kita ucapkan itu yang menjadi tindakan kita. Tindakan kita menjadi kebiasaan kita, dan kebiasaan kita menjadi karakter kita. Saudara, satu kali ada pendeta sakit demam tinggi. Demam tinggi 41 derajat Celcius, lalu menggigau. Istrinya, bangun nih Pak, bangun. Karena nggak sadar, namanya nggak sadar menggigau. Lalu tiba-tiba pendeta itu berkata begini, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Marilah kepadaku yang teliti lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Tuhan pasti buka jalan. Kenapa pendeta ini bisa ngomong-ngomong begitu walau nggak sadar? Karena dia senantiasa mengisi pikirannya dengan firman Tuhan. Coba Bapak Ibu, saudara, malam nanti demam 42 derajat Celcius dan menggigau. Tiba-tiba gigauannya apa Bapak Ibu? Nah, coba ditebak sendiri ya. Nah, saudara, mengisi pikiran dengan firman. Yang kedua itu adalah hagah. Haga itu memperkatakan, mengucapkan firman. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Cara merenungkan firman, yang pertama tadi, sikah, mengisi pikiran dengan firman. Membaca firman, dan itu akan memperkuat roh kita. Saudara, yang kedua tadi adalah firman. Nah, firman itu diucapkan, bukan hanya dibaca, diucapkan. Ketika kita sakit, ada firman berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku sembuh. Tuhan pasti buka jalan. Ada masalah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan itu akan menguatkan roh kita. Realita yang ada di dalam kita itu jauh lebih penting daripada apa yang ada di dunia ini. Saudara, jangan sampai situasi luar itu menentukan sikap kita. Ya, happy, what happened, apa yang terjadi di luar. Tapi di dalam ini sukacita. Sukacita itu berasal dari dalam. Dari dalam. Saudara, yang ketiga, merenungkan firman Tuhan itu dikatakan higayon. Higayon itu menyanyikan firman, ya. Nah, saudara, dalam 1 Korintus 14 ayat 15 firman Tuhan berkata begini, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Saudara, ini yang membedakan kita dengan orang-orang duniawi. Di tengah-tengah situasi sulit pun, kita bisa bermazmur. Kita bisa mengucap syukur. Salah satu merenungkan firman Tuhan tadi adalah dengan mengisi pikiran dengan firman, sikah, hagah, memperkatakan, dan higayon. Kita buka Alkitab, baca firman Tuhan. Menyanyikan firman Tuhan. Mungkin ada ayat-ayat yang saudara tahu, ada lagunya. Ini ada Mazmur 23. Oh, saya tahu ini ada lagunya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku
di padang yang berumput hijau. Nah, saudara, hati kita kuat kan, sukacita. Saya baca lagi, ada Mazmur 127 ayat 4. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingin. Saudara, roh kita akan kuat. Bapak Ibu, ketika kita menyanyikan satu lagu, mungkin bukan, tapi ini ada ayatnya, tapi saya nggak ada lagunya. Saya bermazmur aja. Tuhan, Engkau kekuatanku, kota bentengku, aku mengasihimu, hatiku terpaut padamu. Ada lagunya nggak? Nggak ada, karang-karang aja sendiri, nyanyi aja sendiri. Bapak Ibu, dari sinilah lagu-lagu itu lahir. Penyanyi-penyanyi itu dia bermazmur. Dia nyanyikan sendiri, dia rekam sendiri. Dan Anda bisa jadi menciptakan satu lagu baru di hadapan Tuhan ketika Anda bermazmur. Amin. Kalau ada kaset rohani, ya nyanyikan supaya kita kuat. Ada lagu yang terkenal banyak. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara, kalau ada masalah hati kita dikuatkan. Istri lagi cerewet, ku kan berdiri di tengah badai. Suami lagi marah, dalam kekuatan yang Kau berikan. Udah mau cerai, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Yakinlah Bapak Ibu, nggak jadi cerai kalau yang seperti itu. Tapi kalau lagunya sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku, pasti cerai. Karena bukan firman Tuhan yang dinyanyikan. Saudara, perkuat roh Anda dengan merenungkan firman Tuhan. Lihat kiri kanan, perkuat rohmu. Katakan kiri kanan. Manusia roh kita diberikan makanan itu adalah dengan firman Tuhan, merenungkan. Yang kedua, bernafas. Apa nafas hidup orang Kristen supaya rohnya hidup? Doa. Saudara, dua saja. Saudara, mari, ketika doa itu nafas rohani, itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Saudara-saudara, itu merupakan dialog kita dengan Tuhan. Yesaya 58 ayat 9a berkata, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Saudara, kita doa. Mari kita memuji, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu roh. Dan kita harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Saudara, dalam ibadah ini, boleh orang ibadah, tapi mungkin tubuhnya ada di sini, tapi pikirannya bisa kemana-mana. Pulang ibadah mau makan apa ya, kan begitu ya. Jiwanya boleh ada di sini, dia merasakan sukacita musik, waduh, dia bergetar-getar, tapi rohnya entah kemana. Connecting kita adalah roh. Worship bukan aktivitas musik atau nyanyian. Worship itu aktivitas roh, Bapak Ibu. Saudara, konektikan roh Anda dengan Tuhan. Saudara, oleh karena itu, mari miliki kekuatan roh untuk kita bisa meraih kemenangan. Doa menghasilkan kuasa dalam pelayanan. Doa berkuasa ya atas seluruh pergumulan kita. Mari kita konsisten. Ini yang saya sebut dengan integritas. Konsisten baca firman Tuhan, konsisten renungkan firman Tuhan, konsisten untuk berdoa. Saudara, di dalam tubuh kita ini ada peperangan rohani, peperangan daging dan roh. Mana yang lebih kuat? Tergantung yang dikasih makan apa yang paling banyak, saudara-saudara.
Kalau Anda memberikan roh Anda kekuatan yang luar biasa, kuat, maka saudara Bapak Ibu akan menang dalam setiap pergumulan kita. Ada amin? Mari saya mengajak pagi hari ini untuk membangun manusia roh kita supaya kuat. Dengan apa? Merenungkan firman Tuhan. Dengan senantiasa memiliki kehidupan doa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Berapa banyak yang rindu terus membangun manusia rohnya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur, kami sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan. Bapa, kami mau Tuhan membangun manusia roh kami di hadapan Tuhan. Teguhkan dan kuatkan kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh mengatasi setiap persoalan pergumulan ya, apapun yang kami lakukan. Bapa, meteraikan firman-Mu, kami boleh merenungkan setiap saat dalam kehidupan kami bahwa betapa pentingnya firman-Mu itu menguatkan kami. Berikan kami komitmen integritas Tuhan, untuk kami senantiasa boleh hidup dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang sudah diberkati Tuhan, bersama dengan saya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Segala pujian, hormat kami berikan sebagai rasa syukur kami kepada-Mu Tuhan. Engkau telah memelihara kami, melindungi, memberkati kami. Kami bersyukur buat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Perleja Buaya Tuhan. Bapak, mari Engkau urapi hamba-Mu pakai dalam pelayanan untuk mempersiapkan umat yang layak di hadapan Tuhan. Tuhan lindungi hamba-Mu dan keluarga. Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu, pekerjaan dimanapun hamba-Mu melayani. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa buat pemimpin rohani kami, Bapak Insinyur Niko yang ada di Jakarta ya Tuhan, dan Bapak Bambang Jonan di kota Medan, Bapak Danieli di Prayekno, Bapak Stefanus Leung, gembala kami di tempat ini. Tunggu berkati dan urapi hamba-hamba-Mu. Pakai mereka Tuhan dalam pelayanan yang untuk mempersiapkan umat yang layak di hadapan Tuhan. Berkati kesehatan mereka, lindungi mereka dan keluarga daripada hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami berdoa buat negeri kami yang kami cintai. Engkau memberkati negeri kami, buat keamanan, keadilan, dan sukacita, damai sejahtera ada di negeri kami ya Tuhan. Dan berikanlah Tuhan hujan pertobatan baik-baik bagi bangsa kami Indonesia. Curahkan kemuliaan bagi bangsa kami di Indonesia Tuhan, sehingga setiap lutut berteluk lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Raja di atas segala raja, yang layak disembah dan dipuji, dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau memberkati Presiden kami Joko Widodo, Wakil Presiden kami Ma'ruf Amin Tuhan. Kau memberkati seluruh TNI Polri, bahkan seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah, dari Sabang sampai Merauke. Buatlah roh takut akan Allah ada di hati mereka, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu ya Tuhan, dan tidak cinta akan uang. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dari tempat ini Tuhan kami mengangkat tangan buat kota kudus-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Salam Yerusalem. Diberkatilah tembok-tembok-Mu, diberkati puri-puri-Mu. Damai sejahtera Allah tinggal di negeri-Mu. Dan Tuhan memberkati umat pilihan Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami pada pagi hari ini. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang memberikan persembahan di pagi hari ini Tuhan. Dan kami berdoa untuk seminggu ke depan bagi jemaat Tuhan di MTC. Engkau memberkati pekerjaan mereka Tuhan. Apapun menjadi pekerjaan daripada jemaat Tuhan di tempat ini, buat berhasil, beruntung. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berikan kekuatan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, muda-mudi yang membutuhkan pelowongan pekerjaan. Tuhan bukakan jalan Tuhan. Dan kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan, maka Tuhan berkenan dan memberikan setiap permohonan doa mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang dari tempat ini, Tuhan menyertai kami.
Hingga kami tiba di rumah dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dan kami percaya Tuhan, harta benda yang kami tinggalkan saat hari ini, kami boleh menemukan kembali di rumah dengan tidak kekurangan satu apapun. Karena perlindungan yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, sebelum kami pulang, kami siap menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, marilah. Dan pengarahan kedua akan diadakan pada tanggal 25 Mei 2021 yang bertempat di GBI MMTC. Ibadah orang tua akan diadakan pada hari Kamis 20 Mei 2021 pukul 17 WIB atau jam 5 sore. Dihimbau agar setiap orang tua dapat hadir dalam ibadah ini. FA Youth GBI MMTC diadakan pada setiap hari Jumat. Terdapat perubahan waktu dari pukul 17 WIB menjadi pukul 18 WIB yang bertempat di GBI MMTC. Dihimbau agar setiap anak-anak muda dapat bergabung dalam FA ini. Demikian warta sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.